Ini ketentuan peralihan. Dan kalau kita membaca peraturan ini yang perlu kita perhatikan itu ketentuan peralihannya, Bapak Ibu. Ya, ketentuan peralihannya apa aja di sini? Pasal 32 ini. Pelaksanaan pelatihan tingkat dasar tetap dilaksanakan, Bapak Ibu. Kan sekarang ini sudah banyak ya pelatihan-pelatihan tingkat dasar. Gimana dong Pak dengan adanya ini? Karena ini adanya adalah sertifikat kompetensi level 1 keluarnya ini. Nah, bagaimana dengan yang pelatihan tingkat dasar? Nah, ini kita lihat pasal 32 ini ya. Pelaksanaan pelatihan tingkat dasar tetap dilaksanakan berdasarkan Permen RKPP nomor 4 tahun 2020 tentang pelatihan sampai dengan 1 Desember 2021. Artinya sampai pelatihan tingkat dasar tidak boleh hanya boleh diadakan sampai 1 Desember 2021. Sekali lagi, pelatihan tingkat dasar yang selama ini digunakan sesuai dengan Permen 4 2020 itu hanya boleh dilaksanakan oleh seluruh lembaga-lembaga pelatihan hanya sampai 1 Desember 2021. Ya, seperti itu. Kemudian sertifikat kompetensi level 1 berlaku mulai Januari 2022. Ya, jadi sertifikat kompetensi level 1 kan berlaku mulai Januari 2022, Bapak Ibu. Ini penting nanti karena ini akan berubah menjadi ini sertifikat kompetensi level 1. Berlakunya mulai kapan? Januari 2022, 1 Januari 2022. Nah, kemudian sertifikasi dasar yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya sertifikasi kompetensi level 1 dapat digunakan sebagai prasyarat dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengadaan. Jadi bagaimana dong ada ribuan orang yang memiliki sertifikat tingkat dasar. Ya, ini tentunya sudah dapat digunakan sebagai prasyarat dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengadaan, Bapak Ibu. Ya, karena pada prinsipnya level 1 itu pemiliki sertifikat tingkat dasar sudah memiliki sebagian kompetensi, nanti tinggal ditambahkan mengenai supply chain management tadi ya, dan penambahan gitu. Ya, nanti akan ada aturan turunannya ya. Pelaksanaan sertifikasi dasar tetap dilaksanakan berdasarkan Permen 6 2020 tentang sertifikasi. Nah, ini bagaimana sertifikasi? Tadi kan pelatihan tingkat dasar. Nah, pelatihan tingkat dasar hanya boleh sampai 1 Desember 2021. Nah, kalau sertifikasi tingkat dasar ya sampai akhir tahun 2021 sampai 31 Desember 2021 itu adalah sertifikasi tingkat dasar. Berarti setelah itu tidak ada lagi sertifikasi dasar pengadaan barang jasa, tidak ada lagi. Ya, yang ada adalah sertifikasi yang tadi sudah diperkenalkan di pasal di sebelum di atas tadi, sertifikasi kompetensi level 1. Mulai 1 Januari 2022, sertifikasi yang diperkenalkan minimalnya adalah sertifikasi kompetensi level 1, sertifikasi kompetensi Jabung, dan sertifikasi kompetensi untuk personel lainnya. Ya, sekarang sudah terlanjur jalan tetap boleh berjalan sampai dengan akhir 2021. Ini hal ketentuan peralihan yang penting kita sampaikan di sini, Bapak Ibu, dan ini jelas alhamdulillah ya sudah dijelaskan di Perlem SDM pengadaan ini. Jadi saya sangat apresiasi Perlem ini SDM pengadaan ini ketentuan peralihannya, Bapak Ibu. Ya, karena dalam membuat peraturan itu kalau ketentuan peralihan, ketentuan penutup ini ambigu, ini akan menimbulkan potensi masalah, Bapak Ibu. Di sini di Perlem 7 jelas clear khususnya mengenai pelatihan dan sertifikasi. Dua hal ini menjadi concern, Bapak Ibu. Hanya saja yang disayangkan sekali lagi tadi adalah pelatihan dan sertifikasi buat PA-KPA tidak disinggung sama sekali gitu. Hanya disinggung PPK, Pokja Pemilihan, Bicara Pengadaan, tapi PA-KPA tidak disinggung sama sekali, Bapak Ibu. Padahal PA-KPA ini bisa menjadi sumber masalah apabila tidak dilengkapi dengan kebijakan pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi. Sekali lagi Bapak Ibu, PA-KPA bisa menjadi sumber masalah. Oke lah, PPK-nya sudah baik, sudah memiliki dasar pelatihan dan sertifikasi, Bicara Pengadaan sudah, Pokja Pemilihan sudah. Lah PA-KPA-nya Bapak Ibu, apalagi yang Pemda ini, KPA-nya mengerjakan apa yang dilakukan oleh PPK selama ini sesuai Permendagri 77 yang klarifikasinya itu. Nah, gimana? Nah, itu yang perlu dipertimbangkan lagi ya mengenai itu. Nah, kemudian ketentuan penutup. Pada saat peraturan ini berlaku, maka Perlem 6 2019 mengenai sertifikasi dicabut dan tidak berlaku. Jadi ini mulai tanggal 4 Mei 2021
Perlem 6 2019 tidak berlaku. Jadi mulai 4 Mei 2021 Perlem 6 2019 tentang sertifikasi tidak berlaku, Bapak Ibu. Oke. Nah, pada saat peraturan ini berlaku, peraturan yang terkait dengan SDM sumber daya pengadaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Ya, jadi artinya pada saat peraturan ini berlaku, segala macam peraturan yang masih terkait dengan SDM seperti Perlem tentang pelaku pengadaan, yang Perlem berapa itu ya, tentang pelaku pengadaan ya, itu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan itemnya terhadap peraturan lembaga ini, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, ini berlaku sejak tanggal, jadi 4 Mei ini sudah berlaku TMT-nya ya. Sekarang kita mengulas mengenai